Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnaini dari kelas akuntansi B. Baiklah, saya akan menjawab soal yang ada di buku pada halaman 337 sebagai tugas akhir semester, yaitu panorama hijau adalah perusahaan dagang yang menggunakan prinsip sistem persediaan perpetual saldo akun. Saldo akun panorama hijau per 1 Mei 2016 adalah sebagai berikut. Kas sebesar 83.600 yaitu di debit. Kemudian piutang usaha sebesar 233.900. Kemudian persediaan 624.400. Kemudian perkiraan barang retur 28 juta. Kemudian asuransi bayar di muka 16.800. Kemudian perlengkapan toko 11.400.000. Peralatan toko 569.500.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan yaitu ada di kredit sebesar 56.700.000. Utang usaha sebesar 96.600.000. Sedangkan pada utang gaji yaitu saldonya 0. Kemudian utang pengembalian dana sebesar 50 juta. Modal sebesar 685.300. Kemudian privat sebesar 135 juta. Ikhtisar laba rugi, kemudian penjualan 5069. Kemudian beban pokok penjualan di debit sebesar 2823. Kemudian beban gaji penjualan 664.800. Beban iklan sedangkan beban penyusutan kosong, beban perlengkapan juga saldonya 0, beban penjualan lain-lain 12.600. Kemudian beban gaji kantor 382.100. Kemudian beban sewa sebesar 83.700. Beban asuransi saldonya 0 dan beban administrasi lain-lain 7.800. Sekarang kita jumlah. Kemudian kredit seimbang antara
jumlah yang ada di debit dengan yang ada di kredit, yaitu Rp5.957.600.000. Selanjutnya saya akan mengerjakan jurnal umum Panorama Hijau per 1 Mei 2016. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1 Mei membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta. Dengan begitu, akunnya yaitu beban sewa dengan kas sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 3 membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N/30 FOB, titik pengiriman senilai 36 juta rupiah. Dengan begitu, akunnya yaitu persediaan di debit dan utang usaha di kredit. 36 juta dikurangi dengan 36 juta dikali 2%, yaitu didapat dari dengan syarat 2/10. Dengan begitu nilainya sebesar 35.280. Kemudian pada tanggal 4 membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai Rp600.000. Berarti persediaan dengan kas Rp600.000. Kemudian pada tanggal 6 menjual barang secara kredit kepada Khairuddin dengan syarat 2/10 N/30 FOB, titik pengiriman senilai 68.500.000. Beban pokok penjualan sebesar 41 juta. Dengan begitu 68.500 dikurangi dengan 68.500 dikali 2%. Hasilnya yaitu 67.130. Beban pokok penjualan 41 juta. Kemudian pada tanggal 7 menerima kas sebesar 22.300. Dengan begitu kasnya di debit karena bertambah. Piutang usaha. Kemudian pada tanggal 10 kas sebesar 54 juta. Beban pokok penjualan sebesar 32 juta. Kemudian utang usaha 35.280. Dan kas juga. Pada tanggal 15 beban iklan dan kas sebesar 11.600.000, sedangkan pada tanggal 16 kas piutang usaha 67.130. Pada tanggal 19 persediaan dengan kas 18.700.000. Pada tanggal 19 utang usaha dengan kas 33.450. Pada tanggal 20 utang pengembalian dana dan kas 13.230. Persediaan dan perkiraan barang di retur 8 juta. Pada tanggal 30 piutang usaha dan penjualan 108.900. Beban pokok penjualan dan persediaan 70 juta. Pada tanggal 21 piutang usaha dan kas 2.300.000. Pada tanggal 21 kas dan piutang usaha 42.900.000. Pada tanggal 21 persediaan dan utang usaha 87.120. Dan pada tanggal 24 utang usaha dan persediaan 4.950. Pada tanggal 26 utang usaha
utang pengembalian dana dan kas 7.500.000, dan persediaan dan perkiraan barang di retur 4.800.000. Pada tanggal 28, beban gaji penjualan dan kas 56 juta, beban gaji kantor dan kas 29 juta. Pada tanggal 29, perlengkapan toko dan kas 2.400.000. Pada tanggal 30, piutang usaha penjualan 77.175, dan beban pokok penjualan dan persediaan 47 juta. Pada tanggal 30, menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah ongkos kirim yang dibayarkan pada tanggal 21, sehingga didapatlah 111.200.000, dan pada tanggal 31 membayar untuk pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24 Mei, maka didapat 82.170. Sekarang kita jumlah. Seimbang antara debit dengan kredit, yaitu sebesar Rp1.177.515.000. Selanjutnya, setiap akun-akun yang ada di jurnal umum dibuatkan buku besar. Yang pertama yaitu akun kas. Saldo awalnya yaitu sebesar, kita menggunakan link 83.600. Kemudian pada tanggal 1 di kredit sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 4 sebesar 600.000. Kemudian pada tanggal 7 sebesar di debit kemudian pada tanggal 10 kemudian pada tanggal 13 kemudian pada tanggal 15 11 juta. Kemudian pada tanggal 16 juta di debit sebesar, pada tanggal 16 sebesar kemudian pada tanggal 19 18.200.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal
400, kemudian pada tanggal 20 sebesar 13.230, kemudian pada tanggal 21 2.300, kemudian pada tanggal 21 sama dengan 42.900, kemudian pada tanggal 26 sebesar 4.800, pada tanggal 26 sebesar 7.500, kemudian pada tanggal 28 56 juta, kemudian selanjutnya pada tanggal 28 29 juta, kemudian pada tanggal 29 7.400, kemudian pada tanggal 30 sebesar 11.200, kemudian terakhir yaitu sebesar 82.170. Selanjutnya kita jumlah, hitung saldonya sama dengan 83 dikurangi 5 juta dikurang 6 juta ditambah 'dikurang' sama dengan ditambah sama dengan kurang sama dengan dikurang sama dengan kurang sama dengan kurang sama dengan ini ditambah dengan debit ditambah dengan dikurang
Jadi saldo akhir dari kas adalah 84.500.000. Kemudian lakukan hal yang sama dengan piutang usaha. Saldo akhirnya yaitu 245.875. Kemudian persediaan 583.950, perkiraan barang direktur, asuransi bayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang pengembalian dana, modal, priva, penjualan, beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, beban penjualan lain-lain, beban gaji kantor, beban sewa, beban administrasi. Buku besar yang terakhir yaitu beban administrasi lain-lain. Selanjutnya kita akan buat neraca saldo belum disesuaikan, di mana angka-angka yang dikasih masuk yaitu kita ambil dari saldo akhir dari buku besar. Yang pertama yaitu kas. Yang kedua piutang usaha. Kemudian persediaan. Kemudian perkiraan barang retur. Kemudian asuransi bayar di muka. Lakukan yang sama pada perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang pengembalian dana, modal, priva, ikhtisar, laba rugi, penjualan, dan beban-beban yang ada. Selanjutnya kita jumlah. Seimbang antara debit dengan kredit. Selanjutnya kita akan memposting ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu beban pokok penjualan dan persediaan. Sebesar 13.950. Didapat dari 583.950 dikurangi dengan 570 juta beban pokok penjualan. Yang kedua yaitu beban perlengkapan toko dan yang kedua yaitu beban asuransi dan asuransi bayar di muka. Asuransi bayar di muka sebesar 12 juta. Dan beban asuransi.
Kemudian selanjutnya beban perlengkapan toko dan perlengkapan toko, yaitu perlengkapan toko yaitu 13.800.000 dikurangi dengan 4 juta. Kemudian 9.800.000. Kemudian beban penyusutan peralatan 14 juta. Kemudian beban gaji penjualan sebesar 7 juta. Kemudian beban gaji kantor sebesar 6.600.000. Dengan begitu, utang gaji sebesar 13.600.000. Kemudian penjualan sebesar 60 juta. Dengan begitu utang pengembalian dananya juga 60 juta. Selanjutnya, beban pokok penjualan 35 juta. Beban pokok penjualan sebesar 35 juta. Kemudian perkiraan barang retur 35 juta. Selanjutnya kita jumlah. Seimbang antara debit dengan kredit. Selanjutnya, pada neraca saldo disesuaikan, yaitu dengan cara menjumlahkan debit dengan debit, kredit dengan kredit, atau debit sama dengan debit dikurangi dengan kredit. Kemudian debit
ditambah dengan perkiraan barang direktur tadi yaitu sebesar sama dengan kita tadi perkiraan barang direktur 15.200.000 sama dengan ditambah dengan debit sebesar 50.200.000. Kemudian lakukan yang sama pada perlengkapan toko, peralatan toko, dan akun-akun yang lainnya sampai dengan beban administrasi lain-lain. Kemudian kita jumlah bagian debit dulu. Sudah seimbang antara debit dengan kredit sebesar 6.238.225.000. Selanjutnya kita membuat laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi yaitu kita dapat dengan cara penjualan dikurangi dengan total beban. Yang pertama, penjualan didapat dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Begitupun dengan beban pokok penjualan didapat dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian beban gaji penjualan, beban iklan, beban penyusutan, beban perlengkapan toko, beban penjualan lain-lain, beban gaji kantor, beban sewa, beban asuransi, beban administrasi lain-lain. Kemudian total bebannya yaitu dengan cara menjumlah seluruh beban. Kemudian labanya didapat yaitu dengan cara penjualan dikurangi dengan total beban. Jadi didapat sebesar 741.885.000 rupiah. Jumlahnya sama dengan di buku. Kemudian untuk laporan ekuitas pemilik yaitu dengan cara modal, kita hapus dulu semua, saya akan jelaskan dari awal, yaitu dengan cara modal diambil dari neraca saldo yang sudah disesuaikan sebesar 685.300. Kemudian laba dari laporan laba rugi, kemudian prive dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Sehingga ekuitas akhir yang didapat yaitu dengan cara modal
ditambah dengan laba dikurangi dengan prefer sebesar ekuitas akhirnya sebesar Rp1.292.155.000. Selanjutnya kita akan kerja laporan posisi keuangan, di mana caranya yaitu aset harus seimbang antara liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik, yang termasuk aset yaitu kas, piutang usaha, persediaan, perkiraan barang retur, asuransi bayar di muka, perlengkapan toko, dan peralatan toko. Kemudian peralatan toko yang dikurangi dengan penyusutan peralatan. Caranya yaitu kas sama dengan kas ditambah dengan piutang usaha ditambah dengan persediaan ditambah dengan perkiraan barang retur ditambah dengan asuransi bayar di muka ditambah dengan perlengkapan toko ditambah dengan peralatan toko dan dikurang dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian untuk liabilitas utang usaha utang gaji, utang pengembalian dana, jumlahnya yaitu sebesar Rp162.020.000. Kemudian modal ekuitas pemilik diambil dari ekuitas akhir pada laporan ekuitas. Kemudian kita jumlah antara liabilitas dengan ekuitas pemilik sudah seimbang antara total aset dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Selanjutnya kita akan buat jurnal penutup. Akun yang pertama ditutup yaitu akun penjualan. Kita ambil dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Akun penjualan. Kemudian dengan begitu ikhtisar laba ruginya sebesar kemudian akun yang ditutup yaitu akun beban terhadap dengan begitu yang ditutupnya dengan debitnya yaitu sebesar yaitu ikhtisar laba rugi, karena pada akun penjualan yang biasanya di jurnal umum yaitu di kredit, sekarang pada jurnal penutup yaitu di debit agar nantinya hasilnya nol. Begitupun dengan beban-beban yang biasanya di debit sekarang di kredit agar hasilnya nol. Kita jumlah seluruh bebannya. Kemudian akun yang ditutup selanjutnya adalah akun modal dan akun prefer. Sekarang kita jumlah
sebesar 10.048.535.000 rupiah. Selanjutnya kita akan buat neraca saldo setelah penutup. Yang pertama yaitu ada akun kas, kemudian ada piutang usaha, persediaan asuransi bayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, dan seterusnya. Yang pertama yaitu akun kas sebesar 84.500.000 rupiah. Kemudian piutang usaha 245.875.000. Kemudian persediaan 570 juta. Kemudian perkiraan barang retur 50.200.000. Asuransi bayar di muka 4.800.000. Kemudian perlengkapan toko 4 juta. Kemudian peralatan toko 5.569.500. Kemudian akumulasi penyusutan 70.700.000. Kemudian utang usaha 63.150.000. Kemudian utang pengembalian dana 89.270.000. Kemudian utang gaji sebesar 13.600.000. Kemudian utang pengembalian dana 89.270.000. Kemudian terakhir modal 1.292.155.000. Untuk kas, piutang usaha, persediaan, perkiraan bahan retur, asuransi bayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, dan utang pengembalian dana, yaitu diambil dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Sedangkan untuk modal itu diambil dari ekuitas akhir pemilik. Sekarang kita jumlah. Seimbang antara debit dengan kredit. Jadi inilah terakhirnya, yaitu neraca saldo penutup. Inilah yang bisa saya jelaskan tentang neraca. Yang pertama yaitu tentang neraca saldo, yang kemudian jurnal umum. Setelah jurnal umum dibuatkan, setiap akun dibuatkan buku besarnya.
Kemudian dibuat neraca saldo belum disesuaikan, yang dimana angkanya itu didapat dari saldo akhir dari masing-masing akun. Kemudian pada ayat jurnal penyesuaian, kemudian setelah dibuatkan ayat jurnal penyesuaiannya, dihitung neraca saldo yang setelah disesuaikan, maka didapatlah hasilnya. Kemudian setelah itu dibuatkan laporan laba rugi, di mana penjualan dikurangi dengan total beban. Kemudian di laporan ekuitas, modal ditambah laba dikurangi dengan prefer, didapatkan ekuitas akhirnya. Dan laporan posisi keuangan, di mana jumlah aset seimbang antara liabilitas dan ditambah dengan ekuitas pemilik. Setelah itu dibuatkan jurnal penutupnya, di mana yang ditutup yaitu akun penjualan, akun beban-beban, dan modal dan prefer. Selanjutnya pada dibuatkan neraca saldo setelah penutup, di mana yaitu ada akun kas, piutang usaha, persediaan barang retur, asuransi bayar muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, utang pengembalian dana, dan modal, sehingga didapatlah hasilnya. Hasil akhirnya yaitu Rp1.528.875.000. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang perusahaan dagang Panorama Hijau per 1 Mei 2016. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.